Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Boss dari kantor pusat memerintahkan para pekerja berjumlah 9 orang segera pulang karena pekerjaan proyek sudah selesai. Pimpro memberitahukan kepada saya atas keputusan Big Boss yang berada di kantor pusat. Bapak tidak dibolehkan pulang. Finishing sudah selesai semua, baru saya diperbolehkan pulang ke Pulau Jawa. Kemudian saya merasa kecewa sama Big Boss kantor pusat. Kenapa yang lainnya diizinkan pulang, saya masih di proyek di Bumitran, Kalimantan Tengah. Sedangkan pikiran saya sedang gelisah memikirkan anak-anak istriku. Atas perintah Pimpro, kemudian Pimpro berkata, Bapak besok pagi jam 7 mengantarkan pekerja ke pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mereka berjumlah 9 orang yang ingin pulang ke Jawa dengan tujuan kota Tangerang. Aku bangun pagi mengantarkan mereka dari Bumitran dengan tujuan ke Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aku membawa kendaraan dengan perasaan yang tidak enak seperti membawa muatan berton-ton. Aku setir kendaraan seperti mau oleng. Hatiku bertanya, ada apakah ini? Tetapi aku tidak menunjukkan kegelisahanku terhadap mereka. Pada akhirnya tiba juga di Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah tiba di pelabuhan, kulihat wajah-wajah mereka terpaut dalam kesedihan yang dalam. Hatiku bertanya, ada apakah dengan mereka? Kulihat ada dari salah satu dari mereka mendengarkan musik melalui HP yang mereknya Nokia berkamera. Di kala itu HP tersebut jadi barang yang mewah dan lagu yang dinyanyikannya lagu Ebit GAD berjudul Berita Kepada Kawan. Ada yang terdiam. Ketika kendaraan sedang diparkir, ada dari salah satu mereka berkata, ajarkan saya setir mobil, Pak. Saya menjawab, iya. Silakan. Kunci mobilnya pun masih tertempel di dekat setir. Dan aku melihatnya mobil tersebut maju mundur sampai beberapa kali. Dan setelah itu mereka 7 orang berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan berupa aksesoris dan yang lainnya. Dan yang 2 orang lagi datang menghampiri saya. Dia mengatakan, Pak, kita makan bakso. Tenang Pak, saya akan traktir. Saya berkata iya, dan saya berjalan bertiga mencari pedagang bakso. Setelah menjumpai pedagang bakso, dari salah satu mereka memesannya, Pak, ini baksonya. 3 mangkok diantarkan sama pedagang bakso. Aku dipersilakan makan baksonya. Ya, aku berucap, mari kita sama-sama makan baksonya. Setelah makan bakso, saya mengucapkan terima kasih, saya sudah ditraktir. Kemudian saya berucap, saya doakan kamu berdua dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Kemudian mereka menjawab amin. Setelah itu kami bertiga ke tempat parkir mobil semula. Dia bertanya kepadaku, Pak, ada kaset enggak? Kemudian saya menjawab, kaset yang ada ini yaitu kaset Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Mereka berdua berkata, tidak apa-apa, saya berdua ingin mendengarkan ceramah Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian tip yang ada di dalam mobil dihidupkannya dan pita kaset pun dimasukkan. Terdengar suara penceramah Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Aku melihat mereka mendengarkan secara hikmat hingga di raut wajahnya ada kesedihan yang dalam. Setelah itu aku sedang duduk dan menghisap rokok. Mereka yang ke-7 orang selesai berbelanja untuk oleh-oleh. Semua mereka 7 orang bercerita kepadaku. Mereka ingin menunjukkan sesuatu oleh-oleh. Pak, ini untuk oleh-oleh istriku. Pak, ini untuk oleh-oleh pacarku. Pak, ini untuk oleh-oleh nenekku. Pak, ini untuk oleh-oleh saudaraku. Dan dari salah satu dari mereka memberikan baju jaket untukku. Pak, ini untuk Bapak kenangan-kenangan dari saya. Saya berucap terima kasih.
Setelah kapal Senopati bersandar di pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, mereka 9 orang memeluk saya erat-erat dan bersalaman padaku. Kemudian yang 2 orang mentraktir makan bakso berucap, "Doakan saya ya Pak." Ya, saya doakan semoga selamat dilindungi Allah yang Maha Kuasa berserta teman-temanmu yang lainnya. Mereka menjawab amin. Kemudian mereka 9 orang naik kapal Senopati. Aku melihat banyak sekali penumpang berkerumun hingga berdesakan antri agar bisa masuk ke dalam kapal. Petugas pelabuhan memberikan himbauan agar tertib. Dari kejauhan mereka melambaikan tangan. Aku pun membalasnya dengan melambaikan tanganku. Setelah itu aku berjalan menghampiri kendaraan yang saya parkir di tempatnya semula. Aku belum langsung berangkat. Aku duduk sambil memesan kopi. Kopi saya minum dan merokok. Kemudian hatiku bertanya, "Ya Allah, ada firasat apakah ini?" Kulihat mereka dengan wajah yang tak terbiasanya. Ya, sudahlah, semua itu hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Yang penting tugasku sudah aku jalankan dan aku mengantarkan mereka pada hari Rabu bulan Desember tahun 2006. Setelah itu aku berangkat kembali ke proyek di daerah Bumi Tran, Kalimantan Tengah. Setelah pulang mengantarkan mereka, saya tiba di daerah Bumi Tran. Aku tidak langsung ke proyek, aku istirahat di mes. Dan aku duduk sambil minum kopi dan merokok. Aku teringat anak-anak istriku. Aku sedang keadaan gelisah. Bagaimana keadaannya? Banyak hal yang aku pikirkan. Anak-anak istriku semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lelahnya hingga aku tertidur. Setelah aku terbangun dari tidurku, mereka sudah tiba pulang kerja dari proyek. Karena proyek kegiatan kerja tidak seperti biasanya. Proyek tersebut sudah mendekati selesai. Kami hanya tinggal 5 orang, yang lainnya sudah pulang ke Jawa yang saya antarkan. Sedangkan Pimpro bertempat tinggal berbeda. Menjelang malam aku dan teman-temanku sekerja berbincang-bincang. Ada hal lain yang dibicarakan. Setelah itu kami istirahat tidur karena sudah larut malam. Keesokan harinya aku dan teman-temanku bekerja seperti biasanya. Pada hari Jumat pagi tanggal 28 Desember 2006 ada informasi di salah satu media berita bahwa kapal Senopati tenggelam akibat ombak yang besar sudah memasuki Laut Jawa. Mendengar berita tersebut hatiku menggelegar. Mereka yang aku antarkan ke pelabuhan Kumai Pangkalan Bun naik kapal Senopati. Menurut berita dari mereka yang tidak bisa menyelamatkan diri karena datangnya badai topan tenggelamnya kapal. Orang-orang menyebutnya kapal Senopati dijuluki kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik atau kapal Panderwick yang tenggelam di Laut Bali. Dengan berita yang menggelegar itu aku teringat mereka, bagaimana keadaan mereka dan bagaimana nasibnya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan keselamatan semua penumpang, khususnya teman-temanku. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Ketentuannya Allah yang Maha Penolong. Semenjak kejadian kapal Senopati tenggelam beberapa waktu yang lalu, hatiku rasa takut. Hidup mati manusia hak Allah yang Maha Pencipta. Di dunia ini tiada yang abadi, keabadian itu di alam akhirat, tergantung amal dan perbuatan manusia. Sewaktu peringatan, di sini Allah seakan-akan hendak mengatakan, ketika aku tampakkan nama kekasihku Muhammad dan nama sahabat-sahabatnya pada kepingan papan itu, maka aku selamatkan kapal itu dan penumpangnya dari amukan badai topan dan tenggelam. Dan ketika Allah menampakkan pada hati orang yang beriman kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat-sahabatnya, maka ia selamatkan pula mereka dari siksaan neraka. Singkat cerita, peristiwa tenggelam kapal Senopati rasa takut. Saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa kembali ke tanah Jawa.
jam 11 siang tepat. Kemudian kapal tersebut berangkat meninggalkan dermaga pelabuhan Pangkalan Bun pada hari Minggu tanggal 10 bulan 1 tahun 2007. Di lautan lepas saya selalu berdoa kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengingat terjadinya kapal Senopati yang tenggelam, hatiku takut sekali. Kejadian yang dialami teman-temanku, karena sudah larut malam saya dengan temanku ingin istirahat tidur. Temanku sudah tertidur sedangkan mataku susah dipejamkan. Ingin tidur masih terbawa rasa takutku mengingat hal kejadian kapal Senopati yang tenggelam yang diberitakan pada beberapa hari yang lalu. Saya berdoa kepada Allah yang Maha Besar, ya Allah, berikan hamba dan penumpang keselamatan dari amukan badai, topan, dan tenggelamnya kapal. Di dalam mengarungi lautan nan luas, bintang-bintang di langit gemerlapan, kapal berlayar keadaan tenang. Ombak lautan memberikan kedamaian, tiada gelombang, badai, dan topan, memberikan keamanan bagi seluruh penumpang. Hati sanubariku menyebut nama-nama kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Tak terasa kapal sudah memasuki Laut Jawa, berarti tinggal beberapa jam lagi sudah tiba. Aku melihat dari kejauhan dermaga pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Rinduku teruntuk anak-anak istriku, rinduku teruntuk Sanak dan Handai Tolan. Rinduku teruntuk pada rumah di perumahan Kemuning. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal sudah bersandar di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Aku menandakan kedua tanganku ke atas. Puji syukur kepada Allah yang Maha Besar. Ya Allah, hamba dan penumpang yang lainnya diberikan keselamatan dan perlindungan dari amukan badai, topan, dan tenggelam. Betapa besar keagungan-Mu ya Allah, kecintaanku kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan kembali dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan tujuan kota Tangerang. Setelah tiba di kantor pusat kota Tangerang, saya langsung berkemas membawa tas yang berisikan celana panjang dan baju kemeja. Kemudian saya lapor kepada Bapak Security. Saya berkata, saya permisi langsung pulang ke rumah Pak. Bapak Security kemudian menjawab, baik Pak. Lalu saya bersalaman sama Bapak Security. Aku teringat waktu aku ingin pulang ketika di Kalimantan. Big Boss itu melarang saya pulang sedangkan yang 9 orang diizinkan pulang. Saya merasa kecewa sama si bos. Rupanya di balik itu ada hikmahnya. Kalau saya ikut pulang dengan mereka, antara hidup dan mati tenggelamnya kapal Senopati. Puji syukur kepada Allah yang maha mengetahuinya, diberikan keselamatan dan perlindungan Allah yang Maha Besar. Semua yang terjadi di dunia tidak seorang pun mengetahuinya, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Mendengar berita tenggelamnya kapal Senopati, teman-temanku diwawancarai di salah satu media berita mengatakan, ketika penumpang kapal Senopati ada yang terlelap tidur, ada yang berbincang-bincang karena tiba-tiba kapal dihantam ombak yang besar. Dengan rasa takut dan panik, penumpang di dalam kapal terpelanting berteriak panik. Masing-masing mereka menyelamatkan diri, berusaha mencari sahabatnya. Seorang bapak mencari istrinya, seorang istri mencari suaminya, seorang ibu mencari anaknya, seorang bapak mencari anaknya, seorang pemuda mencari kekasihnya, seorang anak mencari ayah dan ibunya. Dengan wajah-wajah yang sangat takut sekali menimpa tubuh penumpang yang lainnya. Semuanya keadaan takut dan panik. Dan kami semua berjumlah 9 orang. Alhamdulillah atas kebesaran Allah kami berdua selamat. Teman-temanku yang tujuh orang tidak ditemukan, bagaimana nasibnya? Semoga Allah yang Maha Kuasa melindunginya. Kejadian itu sungguh sangat menakutkan dan mencekam. Mereka semua penumpang berusaha ingin menyelamatkan diri. Tiba-tiba ada badai, topan, dan tenggelamnya kapal. Kejadian sangat
Sungguh sangat cepat sekali. Ditanyakan kembali teman saya, bagaimana caranya Anda selamat? Saya berusaha untuk menyelamatkan diri mencari alat yang bisa mengapung berupa apapun. Kemudian saya melepaskan celana dan baju saya bertelanjang untuk tujuan agar ringan, tidak ada bebannya. Kemudian saya terapung-apung di lautan lepas. Kesana kemari saya ikutin saja hingga kakiku ada yang terluka. Mungkin ada ikan-ikan yang menggigitnya hingga saya terdampar di pesisir Laut Malaysia dan temanku ini terdampar di Pulau Madura. Puji syukur atas kebesaran Allah, 2 orang teman saya selamat. Teman saya yang mentraktir makan bakso. Mereka yang diwawancari di salah satu media berita. Musibahnya kapal Senopati tenggelam dari pelabuhan Kumai menuju pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kapal Senopati tenggelamnya di Laut Jawa. Bagi mereka yang tidak dapat menyelamatkan diri, saya doakan kepada Allah yang Maha Kuasa, diterima di sisi Allah, ditempatkan di surga. Bagi yang selamat agar selalu tawakal dan sabar atas ujian yang diberikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan semoga pelayaran di seluruh Indonesia dalam mengarungi lautan diberikan keselamatan dan perlindungan kepada Allah yang Maha Perkasa, terhindar dari amukan badai, topan, dan tenggelamnya kapal. Pelayaran di seluruh Indonesia tetap jaya. Saya cinta Angkatan Laut, Jales Pepa Jaya Mahe. Sekian, terima kasih.